Yuk, kita gali lebih dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj. Coba di balik dunia yang kita kenal, ternyata tersembunyi sebuah kisah kuno yang gaungnya sampai ke masa depan. Ini adalah cerita tentang sebuah kaum yang dikurung, tentang kehancuran dahsyat, dan tentang janji yang, nggak bisa kita hindari. Yuk, kita gali lebih dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj. Coba bayangkan sejenak, di luar jangkauan kita semua ada sebuah kekuatan yang begitu besar, ditahan, dan cuma menunggu waktu yang tepat untuk dilepaskan. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur loh, ini adalah sebuah nubuat serius yang tercatat dalam kitab suci tentang dua nama, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dalam setiap kisah hebat, pasti ada pahlawan dan juga musuhnya kan? Dalam cerita ini, kita akan bertemu dengan seorang pemimpin yang luar biasa, Dzulkarnain, yang harus berhadapan langsung dengan kaum perusak yang legendaris ini. Oke, jadi pahlawan kita di sini adalah Dzulkarnain. Namanya sendiri, yang artinya pemilik dua tanduk, itu jadi simbol kekuasaannya yang membentang dari ujung timur sampai ujung barat. Tapi, dia bukan cuma sekedar penakluk loh. Dia adalah seorang raja yang sangat adil, yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Jadi, dalam salah satu perjalanannya yang sangat jauh, Dzulkarnain ini sampai di sebuah lembah yang terpencil. Posisinya terjepit di antara dua gunung raksasa. Dan di sanalah dia menemukan sebuah kaum yang hidup dalam ketakutan yang luar biasa, seakan terisolasi dari dunia luar. Dengan bahasa yang mungkin terbata-bata dan penuh kepanikan, penduduk setempat mengadukan nasib mereka. Mereka cerita kalau mereka ini hidup dalam teror yang konstan dari kaum perusak, Ya'juj dan Ma'juj, yang selalu datang dari balik gunung. Dengan penuh keputusasaan, mereka memohon pertolongan Dzulkarnain yang mereka lihat sebagai satu-satunya harapan terakhir. Menariknya, Dzulkarnain gak langsung menjawab dengan pedang atau perang. Dia punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih visioner, yaitu membangun sebuah benteng rekayasa yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah tembok besi raksasa. Skala proyek ini benar-benar kolosal, tapi Dzulkarnain gak kerja sendiri. Dia justru mengajak penduduk setempat untuk gotong royong. Dia bilang, "Bantulah aku dengan kekuatan kalian." Ini jadi pelajaran tentang pemberdayaan kan? Jadi, bersama-sama, mereka mengumpulkan tumpukan balok besi, menyusunnya sampai setinggi gunung, lalu menyegelnya dengan lelehan tembaga panas. Dan hasilnya, wow, sebuah mahakarya. Bukan sekedar dinding batu biasa, tapi sebuah penghalang super kuat dari campuran besi dan tembaga. Permukaannya dibuat begitu licin, sampai mustahil buat dipanjat, dan intinya begitu kokoh sampai nggak mungkin bisa ditembus. Dan, sejak saat itu, mereka terkurung. Ancaman yang selama ini menghantui akhirnya berhasil dihentikan. Untuk sementara waktu, dunia menjadi aman dan kedamaian pun kembali. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Kalau berhenti di sini, ini cuma jadi kisah tentang raja hebat biasa. Tapi bagian selanjutnya, inilah yang mengubah seluruh narasi ini jadi sebuah nubuatan besar tentang akhir zaman. Nah, ini dia titik baliknya. Dzulkarnain dengan semua kebijaksanaannya tahu betul kalau karyanya ini sehebat apapun nggak akan abadi. Dia menegaskan kalau tembok ini hanyalah solusi sementara, sebuah rahmat dari Tuhan. Dan rahmat ini punya tanggal kedaluarsa yang hanya Tuhan yang tahu kapan. Garis waktu ini seolah menunjukkan kalau cerita mereka itu masih berlangsung. Di masa lalu, mereka dikurung. Saat ini diyakini mereka tanpa lelah untuk kabur. Dan di masa depan, janji hancurnya tembok itu pasti akan tiba. Kita seakan hidup di masa penantian ini. Ini gambaran yang kuat banget tentang kegigihan mereka. Setiap hari, mereka menggali, mencakar, dan merusak tembok itu. Katanya mereka hampir saja berhasil. Tapi setiap pagi, atas kehendak Tuhan, tembok itu kembali utuh seperti semula. Sebuah siklus kerja keras yang sia-sia, sampai nanti hari yang ditentukan itu tiba. Dan sekarang, kita sampai pada bagian paling klimaks dari nubuatan ini. Momen di mana siklus tadi akhirnya pecah, dan apa yang sudah ditakdirkan akan benar-benar terjadi. Inilah pertanyaan besar yang sudah menggantung ribuan tahun. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat waktunya tiba? Jawabannya adalah sebuah kekacauan dalam skala yang sulit kita bayangkan. Hanya dalam satu momen, dan segalanya berubah. Penghalang yang tadinya berdiri kokoh ribuan tahun akan hancur lebur menjadi debu, seolah-olah nggak pernah ada. Lepasnya mereka akan menandai dimulainya kekacauan global. Jumlah mereka yang tak terhitung akan menyebar dari segala penjuru, seperti gelombang tsunami.
Mereka akan mengeringkan danau, menghancurkan daratan, dan menebar teror yang luar biasa. Ini adalah sebuah ujian terakhir bagi seluruh umat manusia. Oke, setelah gambaran kehancuran yang begitu mengerikan, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih tujuannya semua ini? Nah, kisah ini nggak berakhir dalam keputusaan. Justru sebaliknya, ia membawa kita ke sebuah pelajaran yang sangat dalam tentang kekuasaan, iman, dan kesabaran. Di puncak keputusasaan manusia, ketika semua harapan sepertinya sudah hilang, disitulah pertolongan langsung datang dari Yang Maha Kuasa. Tuhan sendiri yang akan turun tangan, membinasakan Ya'juj dan Ma'juj, dan mengakhiri semua kerusakan yang mereka timbulkan. Di sini kita bisa lihat perbandingan kekuatan yang sangat jelas. Kekuatan makhluk, sehebat atau semengerikan apapun itu, pada akhirnya punya batas. Tapi kekuatan Sang Pencipta, itu absolut, tak terbatas, dan meliputi segalanya. Inilah pelajaran utama dari kisah ini. Jadi, apa pelajaran praktis yang bisa kita ambil? Bagi orang beriman, ini adalah pelajaran mendalam tentang kesabaran, atau yang kita kenal sebagai hikmah sabar. Kisah ini menguatkan iman kita pada rencana besar Tuhan, bahkan saat kita nggak ngerti sama sekali. Ini mengajarkan kita bahwa ujian sebesar apapun yang rasanya kayak mau menghancurkan dunia, sebenarnya cuma sementara. Dan yang paling penting, ini mengingatkan kita bahwa pertolongan sejati itu hanya datang dari Tuhan. Ini mendorong kita untuk tetap teguh dan nggak putus asa, seberat apapun cobaannya. Pada akhirnya, ini adalah pesan harapan yang dibungkus dalam sebuah peringatan. Ini mengingatkan kita kalau semua peristiwa di dunia yang kita saksikan hari ini hanyalah potongan kecil dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Ya, kisah ini mendorong kita untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Di balik rutinitas sehari-hari, ada sebuah takdir agung yang sedang berjalan, yang puncaknya mungkin di luar kendali kita, tapi sepenuhnya ada dalam genggaman Sang Pencipta. Jadi, pada intinya, kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah tentang betapa fananya kekuatan manusia dan betapa abadinya kekuatan ilahi. Ini menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di mana kita menempatkan jangkar kepercayaan kita. Jadi pertanyaannya adalah, jika tembok terkuat buatan manusia saja ditakdirkan untuk hancur, lalu kepada siapa kita bisa menaruh kepercayaan kita yang paling utama?